guys, welcome back to my channel. Video kali ini agak berbeda karena aku mau sharing pertumbuhan rambut aku. Jadi aku tuh kayak buat eksperimen gitu, percobaan. Jadi aku iseng-iseng scroll TikTok, scroll IG Reels gitu kan. Terus ada nih muncul tips-tips hair growth gitu kan. Nah kebetulan memang aku soal bahan-bahan kimia di rambut itu kayak udah hatam banget gitulah, karena memang dari dulu aku suka smoothing, udah pernah, terus warnain rambut dari warna pink sampai warna pirang, ngalahin bule juga pernah. Terus aku pindah ke Meksiko, itu bener-bener itu yang parah banget, kayak yang gua kapok kapok buat warnain rambut lagi. Jadi waktu di Meksiko itu pertama kali aku sampai sini, terus aku minta warnain rambut, itu langsung warna abu-abu. Jadi kalau abu-abu itu harus di bleaching sampai mati gitu guys. Jadi ya udah, itu udah nggak mau lagi aku. Itu habis semenjak cat itu jadi rambut kusut, nggak bisa disisir, makanya aku nggak pernah sisiran sama sekali. Kalau kemana-mana tuh diikat-ikat aja karena udah parah gitu, dan udah pasrah juga sama rambut gitu kan. Nanti aku kasih lihat foto dan videonya ya kalau aku masih punya. So ya, dari semenjak itu aku mutusin untuk udah aku nggak mau lagi warna-warnain rambut, dan aku mau manjangin rambut gitu. Nah untungnya tipe rambut aku tuh tipe yang cepet panjang gitu ya, gampang untuk numbuhnya gitu. Tapi kalau untuk pertumbuhan baru itu aku belum pernah ngalamin. Cuma kalau untuk pertumbuhan ngelanjutin panjangnya itu dibandingin yang lain sih termasuk cepet ya kalau menurut aku gitu. Jadi semenjak cat-catan itu panjang, terus aku potong, panjang, potong sampai beginilah guys. Nah aku mau sharing tips-tips yang ini tuh aku bukan promosi, bukan endorse. Jadi aku nggak sama sekali, aku akan tunjukin produk, cuma kalian itu boleh pakai produk apapun yang cocok sama rambut kalian gitu ya. Jadi gak perlu ngikutin produk aku gitu, tapi untuk tipsnya ini kalian wajib ikutin. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus ciptakan kulit kepala yang sehat. Yang sehat itu yang gimana? Yang gak ketombean, gak kutuan, kulit kepalanya gak berminyak, dan juga gak kering. Nah kalian harus ciptakan itu dulu. Itu step pertama ya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih rambutku nggak panjang-panjang, kenapa sih rambutku nggak numbuh, kenapa sih rambutku rontok terus, ya itu karena kulit kepala kalian yang sedang bermasalah. Jadi sebelum lanjut ke step yang berikutnya, itu kalian harus banget wajib untuk bikin kulit kepala yang sehat itu. Kalau misalkan kulit kepalanya ketombean, basmi dulu ketombenya pakai sampo hati ketombe, atau pakai ramuan-ramuan kayak setauku tuh lemon itu juga bisa membantu, jeruk nipis gitu ya, itu membantu ketombe-ketombe itu hilang. Terus kalau kutuan, dibasmi dulu kutunya ya. Pokoknya ini tuh harus bersih. Kalau mau rambut gak rontok, mau rambut kuat, mau pertumbuhan rambut baru, itu harus bersih dulu kulit kepalanya, oke? Kalau misalkan berminyak, pakai sampo yang bisa ilangin minyak. Terus kalau misalkan kulit kepala kalian kering, cari sampo yang bisa moisturizing, bisa melembabkan gitu-gitu. Jadi pokoknya itu step pertama, oke? Tips yang kedua, kalian harus ubah mindset kalian. Jangan terlalu fokus sama rambut yang rontok. Banyakan dari kalian pasti mikirnya gini, kenapa sih rambut aku rontok gitu kan? Nah itu mindsetnya harus dirubah. Jadi gimana caranya supaya rambut aku kuat gitu, karena yang udah rontok ya memang harus rontok guys, karena artinya itu rambutnya udah nggak kuat, udah waktunya rontok, ganti rambut baru gitu. Jadi ya udah, yang itu jangan disesali, kita nggak bisa nempelin rambut yang rontok lagi gitu loh. Jadi ganti itu semua, pemikiran kalian harus ganti. Jadi caranya gimana rambut kita numbuh yang baru, atau rambut yang udah ada nih jadi kuat gitu. Jangan lagi mikirin rambut yang rontok kenapa gitu. Karena sebenarnya faktor rambut rontok tuh banyak banget ya. Dari awal aku udah jelasin kalau kulit kepala nggak sehat, kulit kepala kotor itu juga jadi penyebab rontok. Itu. Terus stres, tidur nggak cukup, protein, daily protein kurang, terus sering-sering hair styling itu juga nggak bagus. Itu kan
itu merusak rambut karena itu kan panas ya. Itu juga bikin rambut kering dan rontok juga, jadi nggak kuat. Terus kurang minum air putih, itu hal sepele tapi itu juga ngaruh banget. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu hair oiling. Nah, ini salah satu favorit aku, hair oiling sebelum keramas, karena itu juga penting banget dan itu yang bikin rambut aku numbuh. Nih ya guys, kalau kalian lihat nih rambut kecil-kecil, ini tuh tadinya botak guys, botak parah. Botak parah ya, ini aku numbuh segini aja aku udah wow, masih beruntung gitu, masih bisa numbuh gitu ya. Walaupun sedikit tapi ada gitu loh, tuh ya, numbuh kecil-kecil. Ini tadinya tuh botak parah. Jadi setiap kali aku nguncir begini nih, itu aku suka nggak pede. Sekarang masih ada numbuh kecil-kecil, tuh ya. Jadi aku mulai hair oiling itu dari 8 bulan yang lalu, bulan Mei 2023, hampir setahun ya, bentar lagi juga Mei ya, hampir setahun. Nah, di atas tuh juga ada, sebentar, nanti aku juga tampilin video-video aku, karena aku tiap bulan itu aku videoin, aku pengen tahu progresnya. Tuh, kalau kalian lihat rambut yang kecil-kecil ini tuh baru pada numbuh. Jadi aku kelihatan pertumbuhan ini tuh di 6 bulan pertama. Ini udah masuk 8 bulan ya kira-kira ya. Jadi udah pada panjang gitu. So by the way, kenapa hair oiling ini nggak aku taruh di tips yang pertama? Karena kalau kalian hair oiling dalam keadaan kulit kepala kalian bermasalah, itu percuma ya. Percuma, kalian cuma buang-buang tenaga, duit, waktu gitu ya. Karena nggak akan nyerap guys. Ya, kalau kulit kalian bermasalah ya basmi dulu yang bermasalah itu. Baru mulai hair oiling ini sebelum keramas. Sebelum keramas 2 jam, minimal 2 jam, 4 jam juga udah boleh keramas. Apalagi kalau tipe yang berminyak itu jangan didiemin semalaman. 2 jam, 4 jam itu juga udah cukup, langsung keramas, oke? Lanjut ke tips yang keempat. Selanjutnya yaitu daily massage. Luangin waktu kalian 5 menit saja per hari untuk pijet-pijet kepala kalian ya. Mau pijet pakai jari aja boleh, tapi pastikan tangan kalian bersih ya. Pokoknya jangan sampai kulit kepala ini kena hal-hal yang kotor. Tapi kalau aku prefer pakai scalp massager. Ini guys. Ini, aku prefer pakai ini, dan pastiin ini setiap kali kalian mau pakai itu harus dalam keadaan bersih ya. Bersih, harus dicuci setiap saat. 5 menit per hari dan itu ngaruh banget. So kenapa aku bilang daily massage ini penting banget? Karena kulit kepala kita itu perlu distimulasi guys. Jadi dengan kita stimulasi begini, aliran darah, oksigen itu masuk ke folikel rambut, itu yang bikin jadi rambut ada pertumbuhan baru dan juga rambut kita cepat panjang. Nah itu, jadi ini 5 menit aja itu ngaruh banget guys. Jadi ya urutannya itu kulit kepala yang bersih, ubah mindset kita, hair oiling. Nah hair oiling itu juga sambil dipijat-pijat ya, karena kalian kalau cuma hair oiling aja kayak corot abis itu udah, itu percuma, jangan mengharapkan apapun. Jadi setelah hair oiling gitu ya, terus sambil dipijat-pijat gini. Oke. Habis itu 2 jam, minimal 2 jam, habis itu go keramas gitu ya. Dan aku mau kasih tunjuk ini tuh microderma roller. Ini yang 0,5 mm. Ini tuh nggak wajib, cuma kalau kalian mau something extra gitu ya, biar nggak setengah-setengah, itu juga boleh beli. Dipakai saat keadaan kulit kepala atau rambut bersih ya. Jadi setelah keramas, mau kalian pakein serum atau nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa. Jadi ini tuh cara pakainya ini ya, di roller, nggak usah ke susu guys ya, ojo ke susu. Jadi pelan-pelan aja karena itu jarum basically ya. Nah makanya kenapa aku bilang harus dalam keadaan kulit bersih, rambut bersih atau setelah keramas, karena ini kan jarum. Jadi kalau kotor terus kita jarumin ya, ibaratnya
terus bikin luka, itu malah infeksi dan segala macam ya guys. Jadi yang aman-aman aja setelah keramas gitu. Oke. Nah, tips yang selanjutnya itu kalian harus terapin atau harus rajin-rajin masker rambut, conditioner, hair serum, vitamin, hair tonic, apapun itu ya guys, suplemen, daily protein juga, karena itu faktor-faktor yang bikin pertumbuhan rambut baru. Nah, aku untuk maskeran sama conditioner itu sekarang lagi suka DIY sendiri, karena ternyata lidah buaya di rambut aku itu jauh lebih bagus khasiatnya, hasilnya daripada aku beli maskeran kimia yang udah jadi gitu. Memang lidah buaya nggak wangi ya, cuma sekarang aku lebih mentingin manfaatnya aja daripada wanginya. Tuh ujung-ujungnya habis keramas kan di vitamin lagi, wanginya dari vitamin bukan dari sampo, bukan dari conditioner gitu kan. Jadi aku DIY sendiri untuk conditioner atau sekaligus masker ya, itu dari lidah buaya di blender gitu. Nah, terus aku mau nunjukin ini ramuan ajaib. Ini ramuan yang aku bikin sendiri sebagai hair tonic ya, karena ini kan based on water, terbuat dari air, jadi nggak masalah mau dipakai sebelum keramas, sesudah keramas, setiap hari itu juga nggak masalah, tapi sambil dipijit-pijit juga, karena kan ini dari air, jadi kalian nggak perlu bilas gitu ya. Misalkan nih, ini mau habis juga, nanti aku mau bikin videonya tapi terpisah dengan video ini. Ini itu rosemary, lavender, fenugreek, sama cengkeh ya. Ini semprot-semprot gini terus kalian pijit-pijit gitu, oke? Nah, ini tips tambahan aja dari aku. Cara menyisir itu juga pengaruh ya. Jadi untuk mengurangi rambut rontok, kalian nyisir itu pakai sisir yang renggang-renggang dulu, jangan langsung yang rapat. Aku suka sisir yang kayak gini nih, renggang dulu. Dan nyisir itu jangan dari atas guys, dari tengah ke bawah, pastiin itu nggak kusut gini ya, terus baru dari atas ke bawah. Dan nyisir juga dalam keadaan rambut kering, karena kalau rambut basah itu rambut kalian itu fragile ya, rawan. Jadi kalau nyisir dalam keadaan rambut basah itu pasti lebih banyak rontok daripada nyisir pas dalam keadaan rambut kering gitu ya. Dan nyisir juga dari tengah ke bawah gitu. Nah, itu tips tambahan aja, oke?